Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang patogenesis granuloma periapikal. Selamat menyaksikan. Aduh, gigiku kenapa ya? Kok rasanya nyeri gini? Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau kita sedang mengalami sakit gigi atau karies yang tidak dirawat, maka hal itu akan menjalar secara bertahap mencapai ruang pulpa atau saraf gigi dan menyebabkan peradangan. Proses peradangan pulpa tersebut dapat menyebabkan kelainan jaringan di dalam saluran akar gigi hingga mencapai ujung saluran akar. Salah satunya yaitu kelainan granuloma periapikal gigi. Nah, apa sih sebenarnya granuloma periapikal itu? Teman-teman pada penasaran nggak? Kalau penasaran, yuk simak video ini. Jadi, definisi dari granuloma periapikal sendiri diambil dari kata granuloma. Granuloma sendiri adalah kumpulan sel inflamasi fokal di lokasi infeksi jaringan yang dikelilingi oleh jaringan fibrosa. Adapun sel-sel yang hadir dalam granuloma yaitu makrofag, limfosit, dan giant cell. Jadi dari pengertian granuloma tersebut dapat disimpulkan bahwa granuloma periapikal adalah massa dari jaringan granulasi lokal di sekitar apeks gigi yang non-vital yang berkembang sebagai respons terhadap infeksi atau peradangan yang berlanjut. Pada penderita granuloma periapikal, biasanya pasien akan merasakan sakit saat diperkusi. Hal ini terjadi karena adanya edema, hiperemia, dan peradangan pada ligamen periodontal. Adapun beberapa yang akan dirasakan oleh penderita penyakit granuloma periapikal di kesehariannya. Yang pertama, pasien mungkin akan merasa sakit ringan dan ketidaknyamanan pada gigi saat mengunyah makanan, terutama makanan yang keras. Yang kedua, pasien mungkin memiliki riwayat nyeri pada gigi sebelumnya atau sebelum pulpitis muncul yang kemudian mereda. Seperti yang dijelaskan pada video yang di awal, bahwa granuloma periapikal sendiri terjadi akibat pulpitis yang tidak segera diberi penanganan atau diobati. Yang ketiga, seperti yang saya jelaskan pada definisi granuloma periapikal sendiri terjadi pada gigi yang non-vital dan tidak merespon pada tes termal atau elektrik. Selanjutnya, gigi mungkin sedikit memanjang dari soketnya dan melunak terhadap tekanan pengunyahan. Kemudian, dalam beberapa kasus, granuloma periapikal sendiri menunjukkan sifat asimptomatik sepanjang perjalanannya atau tidak menunjukkan gejala. Granuloma periapikal adalah respon yang diperantarai sel terhadap produk bakteri pulpa. Nah, toksin yang dihasilkan bakteri ini dapat menyebabkan iritasi ringan pada jaringan periapikal. Nah, selain itu, granuloma periapikal juga dapat disebabkan yang pertama adalah perluasan dari inflamasi atau peradangan pulpa atau infeksi di luar apeks akar. Yang kedua adalah trauma oklusal. Yang ketiga adalah gerakan gigi ortodontik dengan gaya atau kekuatan yang berlebihan atau yang tidak terkontrol. Yang keempat adalah trauma akut atau akibat pukulan pada gigi. Yang kelima adalah perforasi pada apeks akar selama terapi endodontik. Yang keenam adalah penyebaran infeksi periodontal ke apeks akar. Yang tujuh dan yang terakhir adalah iritasi kimia. Selanjutnya adalah patogenesis dari granuloma periapikal. Nah, granuloma periapikal ini biasanya berkembang karena penyebaran infeksi pulpa di luar atau sekitar apeks akar. Nah, saluran akar gigi yang non-vital menjadi lingkungan yang ideal untuk bakteri. Kenapa sih? Karena memberikan nutrisi yang baik terhadap bakteri sendiri, yang akhirnya akan menyebabkan keseimbangan antara patogenisitas bakteri di dalam saluran dan kapasitas pertahanan jaringan periapikal pun akhirnya terbentuk. Nah, oleh karena itu, reaksi pertahanan protektif oleh host tetapi akhirnya menyebabkan kerusakan jaringan karena antigen itu sulit difagosit sehingga antigen menjadi persisten. Inflamasi yang terjadi akibat infeksi bakteri pada ruang pita gigi yang menyebabkan terjadinya peradangan saraf yang bersifat irreversibel dan juga nekrosis pulpa. Dikarenakan antigen yang tadi sudah lari persisten, maka inflamasi tersebut akan terus berlanjut hingga ke periapikal. Inflamasi kronis ini dapat ditandai dengan adanya sel makrofag, limfosit, dan juga sel neutrofil. Jadi, interaksi antara infeksi bakteri dan juga sistem kekebalan tubuh di dalam ruang pulpa gigi akan menghasilkan pelepasan banyak mediator proinflamasi seperti sitokin, limfosit, makrofag, dan juga lainnya.
Pelepasan mediator proinflamasi tersebut akan menyebabkan kerusakan jaringan di dalam saluran akar gigi seperti kerusakan ligamen periodontal, apikal tulang alveolar, dan juga sementum yang berdekatan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa bakteri akan melepaskan beberapa mediator proinflamasi. Salah satunya adalah makrofag. Makrofag adalah sel radang yang berperan penting dalam pembentukan granuloma. Bakteri yang ada di dalam saluran akar akan memicu perkembangan histiosit menjadi makrofag dan mengaktifkan makrofag tersebut di dalam saluran akar. Selain sel darah putih dan makrofag sebagai komponen utama dalam pembentukan granuloma, sel lain yang akan ditemukan dalam granuloma gigi adalah sel mas. Sel mas berperan dalam perusakan jaringan tulang dan pertumbuhan granuloma. Jaringan-jaringan yang sudah mengalami kerusakan ini akan digantikan dengan suatu massa jaringan granulasi. Jaringan granulasi atau granuloma ini akan bertambah besar karena adanya resorpsi secara bertahap dari tulang sekitarnya oleh mediator kimia seperti faktor pengaktif osteoklas atau AF dan kolagenase yang dihasilkan oleh sel-sel inflamasi kronis seperti sel limfosit, makrofag, dan sel plasma yang sering hadir di suatu lesi. Adapun osteoklas yang menyerang tulang akan memberikan ruang bagi granuloma. Begitulah proses terbentuknya lesi yang muncul sebagai massa jaringan granulasi. Adapun lesi ini mengandung sel-sel fibroblas yang berproliferasi, sel endotel, dan juga banyak kapiler darah yang belum matang. Nah, begitulah proses patogenesis terbentuknya granuloma periapikal. Selain itu, ada juga sisa-sisa sel epidermalasis yang merupakan komponen utama dari ligamen periodontal yang akan mengalami proliferasi sebagai suatu respon terhadap peradangan kronis, di mana sel-sel yang berproliferasi ini akan mengalami kistik dan menyebabkan kista radikuler.